Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan. Saudara, kesempatan ini kita akan sama-sama akan belajar melanjutkan kembali pelajaran Kristologi. Secara khusus kita mulai masuk kepada topik kemanusiaan Yesus. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar. Biarlah firman-Mu semakin membuat kami mengerti dan memahami, mengenal apa yang menjadi rencana-Mu untuk kami. Pakai hamba-Mu dan urapan Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab itu menegaskan bahwa Kristus itu dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Hal ini untuk menggenapi semua yang secara wajar diharapkan dari kelahiran seorang manusia dan menggenapi banyak nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang mengharapkan kedatangannya sebagai manusia. Saudaraku, penggabungan kodrat kekal anak Allah dan kodrat manusia sejati dalam satu pribadi itu merupakan sesuatu yang misteri. Nah, misteri ini tidak dikurangi oleh kelahiran dari seorang anak darah. Namun, kita boleh bertanya, apa saja maknanya? Nah, saudara, yang pertama kita akan belajar dari Kejadian 21 ayat 1-7. Ini peristiwa di mana Allah menggenapi janjinya ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim bersama dengan Sarah dan Tuhan janjikan punya anak. Lalu kemudian kita melihat ya waktu itu Abraham usia 75 tahun. Sarah berusia 65 tahun. Dan mereka harus menunggu 25 tahun kemudian. Ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun melahirkan seorang anak. Itulah keunikan. Di mana seorang wanita yang dikatakan mandul. Sudah oma-oma, sudah nenek-nenek tua, usia 90 tahun melahirkan seorang anak. Ini sesuatu yang ajaib. Yang kedua kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 5-23. Kita melihat bagaimana Allah berbicara, Allah punya rencana kepada Sakaria dan Elisabet. Di mana Elisabet yang dikatakan mandul. Tapi Allah berbicara bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan yang dikenal mandul berarti tidak mungkin punya potensi punya anak. Namun fakta, keajaiban itu terjadi di mana Elisabet melahirkan seorang anak yang bernama kemudian kita kenal Yohanes Pembaptis. Yang kedua, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah yang supra alami, supranatural itu bekerja dalam penjelmaan. Nah, karena itu keberatan biologis sama sekali tidak pada tempatnya. Karena Allah turut bekerja. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa, maka pembuahan pada anak darah memang tidak mustahil. Karena Allah maha kuasa, Allah sanggup mengerjakan semuanya itu karena Dia berkuasa. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa bekerja ya di luar batas manusia, tapi Allah mampu karena Dia maha kuasa. Yang ketiga, turunnya Roh Kudus atas Maria. Itu menyatakan bahwa dalam Kristus Allah masuk selengkapnya
dan sepenuhnya ke dalam pengalaman manusia sejak saat pembuahan. Saudaraku, ini sesuatu yang menarik. Kita melihat di mana Maria sempat mempertanyakan bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak karena aku belum bersuami. Tapi malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus yang memungkinkan. Puji Tuhan. Yang keempat, peristiwa ini sesuai dengan ajaran Paulus. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 13. 1 Korintus 15 ayat 22. Mari kita lihat ayat ini lebih dulu. Roma 5 ayat 12 sampai 13. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara yang saya kasih, yang perlu diamati dalam ayat ini adalah kontras antara satu orang dan semua. Istilah semua digunakan dua kali. Dan istilah menjalar juga menggarisbawahi hal yang sama. Ungkapan dalam ayat tadi sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, kita melihat di sini keseluruhan kata kerja dalam ayat ini adalah bentuk aoris. Bentuk past tense yang terjadi di masa lampau sekali. Jadi kejatuhan Adam membawa kematian. Alkitab tidak berdiam atas soal dosa. Dosa Adam melibatkan dua aspek. Yang pertama, ketidaktaatan terhadap suatu perintah tertentu. Dan yang kedua, kebanggaan yang berorientasi kepada diri sendiri. Saudaraku, asal muasal dosa di dunia ini itu bermula dari keinginan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, menjadi sama dengan Allah. Jadi mereka punya keinginan ketika si ular itu, iblis menawarkan itu, mereka ada keinginan. Akibatnya mereka dan seluruh umat manusia masuk ke dalam ara-araan para pemberontak melawan Allah. Bersama dengan Adam, semua manusia itu terseret ke dalam dosa dan terancam maut dan kebinasan kekal. Semua orang dalam dunia ini berasal dari nenek moyang yang sama. Siapa? Yaitu Adam dan Hawa. Saudara, fakta ini dalam nas yang kita baca tadi tidak digunakan untuk mengokohkan solidaritas kemanusiaan dalam arti positif. Tetapi dalam arti negatif dan destruktif. Kita semua mewarisi derajat yang sama sebagai manusia karena kita semua berasal dari Adam. Mewarisi sifat-sifat dosa yang membuat kita terbelenggu dosa dan maut. Satu tindakan ketidaktaatan Adam cukup untuk membuat seluruh manusia terbelenggu dosa dan terdakwa di hadapan Allah. Saudaraku, Paulus membandingkan Adam dan Kristus sebagai wakil dari dua kelompok manusia. Adam adalah manusia pertama. Dia jatuh ke dalam dosa oleh karena melanggar firman Allah. Pelanggaran Adam ternyata bukan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri. Persekutuan dengan Adam itu mengakibatkan seluruh manusia jadi terkena efek, terkena dampaknya. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, jadi dalam Adam semua manusia telah dipengaruhi oleh dosa, yaitu kematian. Tetapi dalam Kristus semua manusia itu berpotensi dapat dipengaruhi oleh kasih karunia. Semua manusia jadi terlahir sebagai orang berdosa itu karena ketidaktaatan Adam. Lebih dari itu, sebagai hukuman dosa, semua manusia itu harus
binasa. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, keberdosaan manusia di hadapan Allah tidak dapat dibandingkan dengan kenakalan seorang anak terhadap orang tuanya. Dosa manusia itu merupakan pemberontakan dan pendurhakaan yang tiada taranya kepada Sang Pencipta dan Pemiliknya. Dan akibat dosa juga dahsyat. Jadi dosa Adam bukan sekedar sebuah contoh buruk yang jelas tidak boleh ditiru. Dosa Adam itu merusak kemanusiaan secara keseluruhan. Dosa Adam membuat kita mewarisi dosa asal. Kematian Adam dalam dosa membuahkan kematian kita di dalam dosa. Syukur buat Tuhan Yesus datang ke dunia menggantikan posisi saudara dan saya. Dia menggantikan kita dan mati di salib. Dan dia sekarang sudah bangkit. Ketaatan dan kebenaran Yesus membuat kita dapat dibenarkan di dalam Dia di hadapan Allah. Kebangkitan Yesus merupakan seperti buah sulung yang menandakan bahwa panenan pasti akan tiba. Nah saudaraku, jadi kita kembali bagian keempat ini. Jadi peristiwa ini, kelahiran Yesus, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus dalam Roma 5 ayat 12-13, 1 Korintus 15 ayat 22, bahwa Kristus adalah Adam kedua, dan dalam Dia terjadi permulaan baru sejarah moral manusia. Kelahiran Yesus dari anak darah ini memproklamirkan, menyatakan tindakan Allah yang berdaulat untuk apa? Untuk melepaskan belenggu perbudakan dan dosa yang disebabkan oleh keterlibatan umat manusia dalam kejatuhan wakil dan sekaligus kepalanya, yaitu Adam. Yang kelima, kelahiran itu konsisten dengan keberadaan Yesus sebelum segala sesuatu. Untuk semua orang lain yang dilahirkan adalah permulaan eksistensi suatu pribadi baru. Dalam hal Yesus, firman abadi berada sebelum saat pembuahan. Ini diungkapkan dalam kata-kata Alkitab. Dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atas dan menaungi Maria. Puji Tuhan. Ada baik kita baca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan anak itu akan dikandung semata-mata oleh perbuatan ajaib Allah. Akibatnya Yesus akan menjadi kudus, artinya bebas dari segala noda dosa. Sehingga itulah yang memungkinkan Yesus memenuhi persyaratan untuk menggantikan dosa manusia. Saudara, menghadapi berita yang begitu mencengangkan itu, Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami. Ya, namun Gabriel menjawab bahwa Maria akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus dan anak yang akan dia lahirkan itu disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut manusia, tapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini. Sebuah kemustahilan seorang perawan melahirkan anak. Jadi bukan sebuah keanehan kalau Maria itu meragukan apa yang dipesankan oleh malaikat Gabriel kepada dia. Namun sesuatu yang lebih mengherankan malah terjadi. Maria justru memilih untuk mempercayai pesan itu.
Bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa, luar biasa. Sehingga dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Yang keenam, peristiwa kelahiran Yesus menunjukkan analogi atau semacam perumpamaan atau gambaran dengan penebusan yang digambarkan sebagai kelahiran kembali. Nanti ayat ini kita akan bacakan. Ya, Yusuf dikesampingkan dan dengan demikian ditunjukkan keadaan manusia yang tidak berdaya dan di bawah hukuman di hadapan karya penyelamatan Allah. Puji Tuhan. Kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap kita yang mengambil keputusan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, menerima Yesus sebagai juru selamat, dikatakan kita menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena kuasanya. Ayat yang kedua, Yohanes 3 ayat 3, ini pengalaman Nikodemus ketika berjumpa dengan Yesus di malam hari. Ya, ketika dia katakan, ya, dia mungkin menyatakan simpatiknya, malam hari diam-diam dia menghadap Yesus. Dan menarik, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dikatakan kalau tidak dilahirkan kembali, ya, Nikodemus bingung juga. Orang sudah tua, ibunya mungkin sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali? Nah, nanti kita akan lihat penjelasan ini dalam bagian lain. Kita lihat dulu 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Jadi kalau kita runtutnya tadi, kalau kita menerimanya, kita jadi anak Allah, ya kan? Namun dikatakan kita harus dilahirkan kembali. Di sini kita seperti bayi yang baru lahir, butuh susu yang murni. Ya, sekarang Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita akan konsentrasi dengan satu ayat ini. Tadi saya singgung ketika Nikodemus, ya, menghadap Tuhan Yesus. Yesus katakan, Anda harus dilahirkan kembali. Nah, kita melihat apa maksud lahirkan kembali ini. Ini ditulis dalam bentuk tensis, bentuk waktu aorist aktif indikatif yang menyiratkan tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Nah, ia menyelamatkan kita ini merupakan ringkasan Injil yang sangat mendalam dari Rasul Paulus. Kita dulu sesat, namun ia menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tapi ia menyelamatkan kita. Kita tidak layak mendapatkannya, tapi ia menyelamatkan kita. Dikatakan tadi bukan atas dasar perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi perasa ini ditempatkan pertama kali dalam kalimat Yunani untuk penekanan. Keselamatan tidak didasarkan pada usaha atau upaya manusia, tetapi juga kehendak Tuhan. Nah, lalu kemudian kita ketemukan ungkapan tetapi menurut rahmat-Nya. Harapan manusia yang jatuh hanya ada di dalam anugerah Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Karakter dan tindakan sengajanya yang membawa kesempatan untuk pengampunan dan pemulihan. Paulus selanjutnya bicara tentang kesempatan yang menakjubkan ketika rahmat Allah menyelamatkan kita. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan kata oleh dalam ayat ini. Kata oleh digunakan, dipakai di sini untuk preposisi dari kata Yunani dia. Yang juga dapat diterjemahkan melalui. Melalui dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Ya, New King James Version misalnya. American Standard Version. Lalu juga NIV juga. Namun bila diterjemahkan oleh versi King James,
itu sama dengan kata dia bahasa Yunani dengan sarana. Nah saudaraku, lalu ungkapan permandian. Kata permandian dalam Titus 3 ayat 5 ini dari kata lutron. Kata lutron berasal dari kata luo, itu basuh. Lutron ditemukan dalam Efesus pasal 5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat 26 untuk menguduskan. Artinya gereja sesudah Tuhan Yesus menyucikannya dengan memandikannya. Lutron, kata memandikan dengan air dan firman. Lalu kata luo itu digunakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Oleh karena tubuh kita telah dibasuh, luo, dengan air yang murni. Lalu kemudian kita lihat kata permandian ini berkaitan dengan permandian yang menghasilkan regenerasi. Regenerasi itu artinya kelahiran baru. Regenerasi itu berasal dari kata majemuk dalam bahasa Yunani paligenesia, paligenesia yang memberi pengertian mulai lagi. Itu dapat diterjemahkan kelahiran baru, palin artinya baru atau lagi, genesis kelahiran atau permulaan. Acuannya adalah tentang kehidupan baru yang kita miliki di dalam Kristus saat kita bangkit dari kubur baptisan air. Bisa kita lihat Roma 6 ayat 4. Mengapa gereja kami meyakini baptisan itu lebih relevan ketika selam. Ya, ketika kita dijatuhkan dalam air, kita mati bersama Kristus, lalu kita bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jadi Paulus melanjutkan saudaraku, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kata pembaruan di sini adalah terjemahan dari kata majemuk lain, yaitu anakainosis. Anakainosis yang menggabungkan kata Yunani ana artinya lagi atau kembali dengan kainos. Kata kainos artinya baru. Artinya membuat baru. Nah, perbedaan antara regenerasi kelahiran baru dan pembaruan itu adalah bahwa yang pertama merupakan peristiwa satu kali yang terjadi ketika kita menjadi orang Kristen. Sementara yang terakhir itu merupakan bukti yang berkelanjutan, berkesinambungan tentang kemurahan hati Allah. Kita dilahirkan satu kali secara rohani, tapi kita membutuhkan pembaruan dari hari ke hari. Jadi pembaruan rohani kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, kita tidak hanya dilahirkan kembali. Pada saat yang sama kita menerima karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Roh Allah atau Roh Kudus datang untuk menetap dalam diri kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Lalu menguatkan kita, Efesus 3:16. Dan menolong kita, Roma 8:26. Kita tidak pasif dalam pembaruan ini. Hal ini dapat dilihat dari tantangan pribadi dalam Roma pasal 12 ayat kedua yang juga bicara tentang pembaruan anakainosis. Dikatakan jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu Roma 12 ayat kedua dikatakan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kamu melalui pembaruan pikiranmu. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan berusaha, berupaya keras mengikuti perintahnya yang terilham di dalam firman Tuhan. Ketika kita merenungkan ungkapan permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita diingatkan tentang apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus yang kita baca tadi. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Kita juga diingatkan tentang khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta. Saat ia mengaitkan baptisan dan Roh Kudus, dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Biarlah kita boleh belajar hari ini ada 6 alasan kenapa Yesus lahir, datang ke dunia menjadi manusia dan apa maknanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang boleh membuka pemahaman kami boleh mengerti bagaimana kelahiran Yesus ke dunia ini. Terima kasih, terjemahkan terus firman-Mu dalam setiap hati kami.
Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.